Belajar di rumah rasanya gimana? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gelem Maca Kota Cirebon channel. Baik, ini adalah podcast pertama kita. Jadi nanti rencananya ini akan menjadi proyek komunitas Gelem Maca. Yaitu kita akan bikin podcast yang isinya adalah kita akan ngobrol-ngobrol masalah isu-isu terkini. Ya, kita juga masih ngaitin juga dengan budaya literasi di Kota Cirebon. Karena Gelem Maca itu concern di bagaimana membangun literasi Kota Cirebon, terutama masyarakatnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, dia bukan tamu sih, pengurus juga. Ya, pengurus di Gelem Maca, dia namanya Rohmah ya. Nah, dia namanya Rohmah, staf di SDN Kebon Melati 2. Dia juga pengurus dari komunitas Gelem Maca. Hari ini kita mau coba ngobrolin tentang isu COVID-19 ya. Ini adalah isu COVID-19. Oke, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya di hari ke-8 ya? Kita belajar di rumah nih. Jadi gue mau nanya nih, kan lu punya anak kan? Berapa sih anak lu tuh? Anak gue 3 sebenarnya. Ngomong 3 ya. 3. Anakku 3, tapi yang udah sekolah itu 2. Yang udah sekolah 2. Yang sekolah itu 2, SD dua-duanya, kelas 1 dan kelas 5. Gitu. Terus hari ke-8 belajar, sebenarnya kemarin Sabtu dan Minggu tuh nggak ada pembelajaran ya. Libur karena mereka juga sebenarnya di sekolahnya juga libur. Oh, nggak libur di sekolahnya emang? Maksudnya libur. Jadi pembelajarannya juga ikut libur gitu loh, nggak belajar online-nya gitu. Kalau dari hari Senin sampai hari Jumat mereka memang ada tugas lewat kebanyakan dari WhatsApp ya. Soalnya kan sekarang yang familiar untuk ibu-ibu, emak-emak itu WhatsApp gitu. Gitu sih pembelajarannya. Kalau Raya kebetulan kan dia sedang UTS sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau UTS-nya di rumah. Memang nggak online sih, mungkin karena sesuatu hal kemarin ada kendala, jadi UTS-nya di rumah. UTS-nya di rumah tuh gimana? Dikirim soal gitu? Soalnya dibawa pulang. Oh, soalnya dibawa. Ya, soalnya dibawa pulang gitu ya. Soalnya dibawa pulang. Jadi selama belajar di rumah nih berarti anak-anak itu pembelajarannya online lewat WhatsApp group ya? Iya, lewat WhatsApp group. Nah, kalau Arayan kelas 1 gurunya bikin tutor video ya maksudnya di grup itu di-share video, lalu dia menjawab soal pertanyaan yang di-share juga gurunya di grup WhatsApp-nya. Terus habis gitu ditulis di buku tulis, difoto, kirimin ke gurunya gitu. Jadi bentuk laporannya itu bentuknya kebanyakan foto ya? Kebanyakan foto. Selama belajar di rumah, selain aplikasi WhatsApp ada nggak misalkan apa gitu? Kalau Raya pakai aplikasi yang contoh Ruang Guru, Ruang Belajar yang kemarin sempat booming itu kan, mereka Rumah buka belajar free ya? Rumah Belajar. Oh iya, Rumah Belajar gitu. Dia buka itu juga. Terus kalau Arayan sih belum ya, soalnya dia itu kelas 1-nya tuh jadi tipe anak kan memang beda-beda untuk cara belajarnya. Jadi kalau Arayan lebih senengnya ke video. Dia lebih ke lihat-lihat video, lebih ke videonya gitu. Kalau misalkan belajar itu memang sih kalau di Ruang Guru kayak gitu memang ada videonya. Ada video ya. Tapi dia sepertinya kurang tertarik karena harus baca dulu gitu. Karena ada bacanya gitu tuh, dia nggak suka. Jadi ya sudah, terus namanya anak
anak ya. Terus kalau di rumah tuh temennya nyamper main bola, ya dia ikut main bola walaupun ibunya udah mencak-mencak nggak boleh main dulu di rumah aja. Social distancing ya, susah ya. Susah. Tapi kalau Raya memang hidup di rumah ya, jadi dia di rumah gitu. Hidup. Nah, nggak, maksudnya gini. Tadi kan lu bicara rumah belajar, terusan ada ruang guru juga. Nah itu apa? Itu tugas dari guru atau memang mandiri aja? Gua ngasih kegiatan lah buat anak-anak biar anteng di rumah gitu. Mandiri terus. Jadi bukan tugas dari guru ya? Ketika tugas dari guru udah selesai semua, nggak ada yang dikerjakan lagi misalnya kayak gitu. Atau mereka mainan sendiri udah. Atau biasanya kalau Raya tuh kan suka bikin ngetik-ngetik sesuatu, bikin cerpen. gitu, suka bikin cerpen gitu, atau nonton film misalnya udah selesai semua, udah bosen dia, baru buka-buka itu. Buka itu tuh apa? Ya buka maksudnya ruang belajar yang gitu, ruang belajar yang tadi aplikasi itu. Paling banternya itu sih. Di tugas di sekolah itu selain apa, ini kan berarti materi ya, entah itu materi tema tadi ya, terus lu ngobrolin juga PTS. Tugasnya apa hanya itu atau ada tugas lain, misalkan kan ada yang disuruh sholat lah, atau misalkan ada yang disuruh ngerjain pekerjaan ibunya gitu tuh gimana? Ada nggak yang tugasin gitu kayak gitu? Ada, kalau Arayan itu hafalan, terus hafalan surat berarti ya? Hafalan surat juga, terus hadis juga ada, ngaji juga iya. Raya juga sama, tapi kalau Raya sih udah bisa mandiri sendiri sih, jadi semuanya udah dia bisa mengakomodir sendiri gitu tuh. Nah, paling dia tugas SBK-nya bikin video, terusnya senam juga video, kirim video gitu. Ya sama Arayan juga gitu. Hafalannya lewat video juga, kirim ke gurunya gitu sih. Nah gini, ini kan gue sempat baca nih di media sosial ataupun di media online yang media berita online. Itu katanya banyak juga tuh yang ngeluh ketika anak-anaknya disuruh belajar di rumah, terutama ada ibu-ibunya, mamanya gitu kan, ngeluh karena ternyata tugas di rumahnya banyak banget gitu kan. Ada juga anak yang sempat nge-share juga, kalau nggak salah dia sempat komen di statusnya Pak Jokowi ya, bahwa dia ngeluh nih karena gurunya ngasih tugas seabrek gitu kan, sehingga tugasnya banyak sekali gitu. Dan dia ngeluhnya, ini gimana mau sehat, orang di rumahnya suruh kerja gitu kan, suruh ngerjain tugas banyak banget gitu, jadi nggak bisa istirahat, malah jadi kan nanti tambah sakit katanya gitu. Mungkin nanti kita juga lampirin ya status anak itu ketika dia ngeluh ke Pak Presiden gitu ya di Instagram kalau nggak salah. Nah gimana menurut lu? Nah lu ngerasain hal yang sama nggak sih di rumah gitu? Selama ini ya 8 hari ini sih alhamdulillah tugasnya tuh nggak berat, maksudnya nggak yang sekaligus banyak gitu. Memang kemarin ada sempat kendala sih di Arayan gitu, karena dia masih suka main ya pas hari Senin sampai hari Kamis, karena hari-hari pertama nggak masuk itu disangkain dia udah libur aja gitu. Jadi tapi pas ketika saya di rumah itu dia mulai tidak keluar rumah, udah berkurang gitu tuh. Maksud saya tuh karena tugasnya memang jadi gini, kemarin tuh tugasnya padahal sedikit, tapi ada beberapa tugas yang tidak bisa diselesaikan gitu. Gara-gara ya anak pribadi itu sendiri. Sebenarnya kalau saya lihat dari tugas gurunya itu alhamdulillah sih nggak terlalu, jadi dia ya, ngasih tugasnya nggak diporsir atau nggak diporsir banget. Ngelihat memang bakalan bisa dikerjain anak gitu. Akan bisa dilewati sama ya, anak-anak. mungkin barangkali lu punya temen gitu yang ya temen lu kan si mama juga kan. Temennya kan masih mama juga ya kan ya. Nah, ini ngomongnya sebagai orang tua murid berarti ya. Wah, udah kesini lu bukan jadi pengurus segala macam, bukan. Iya. Bukan. Nanti di situ kan juga ditulis nanti di video kan, Ade Rohmah. Ade Rohmah.
Roma di bawahnya kan salah satu orang tua murid di kota Cirebon kan gitu. Bukan. Nanti ada kalau ada tulisan pengurus segala macam nanti gue coret. Ya, kan pasti banyak mama juga mungkin temen lah gitu. Barangkali ada yang ya sempat ngeluh gitu. Kemarin sempat dengar juga katanya Bu Guru kapan sekolah lagi, kayaknya enak sekolah deh gitu daripada di rumah emaknya bingung ngajarinnya gitu. Malah marah-marah ya? Iya, lebih marah. Kayak udah pusing kan di rumah ngajarinnya caranya gimana gitu sama ke anaknya. Itu sih kebanyakan sih itu kayak gitu. Iya. Cepetan sekolah aja deh kayak gitu. Ternyata enak di rumah itu mungkin tadi ya, jadi selain dari tugas juga dari orang tua yang di rumah juga mungkin nggak terlalu sabar juga kali ya ngadepin tugas anak-anak. Iya, katanya lebih jadi ada tanduknya 5 gitu. Nah tadi gue malah share mulai dari, jadi tahu kan boneka Dino yang kayak apa tuh, yang kayak Komo tuh, kayak si Komo tuh apa namanya tuh, yang ungu Barney. Dari boneka itu hari pertama dia jadi boneka Barney kan. Lama-lama jadi T-Rex beneran gitu ya. Enggak, lahirnya bukan T-Rex malah. Ya tadinya nanti di hari keberapa jadi T-Rex, di 11 hari ke sana jadi naga. Jadi ngeluarin api gitu. Aduh, jadi terus emaknya disembur, anaknya yang disembur. Iya, Saking udah gak kuat lagi gitu kan, nganain di rumah gitu ya, ngajarin anak di rumah. Nah padahal kan ya jujur kan gue juga selain pengurus segala macam, gue jadi guru gitu kan. Nah, setiap hari gue ngadepin anak-anak mereka kan gitu. Lu bayangin, mereka kan ngadepin cuma 1-2 anak gitu. Kalau punya lu 3 berarti ngadepin 3 anak. Nah dia ngadepin cuma 1-2-3 anak. Nah kita sekelas. Kita sekelas ya. Tapi saya kalau di rumah juga memang repot ya, 3. Yang kecilnya belum ikut-ikutan nulis gitu kan. Yang satunya memang bisa belajar mandiri. Yang satunya kalau nggak diarahin, emaknya nggak ngomongnya, nggak ada berhentinya, jedanya dia udah langsung tidur. Gitu. Bisa langsung tidur ya? Iya. Dicuekin dulu. Gitu. Ya sebenarnya kalau gurunya ngasih tugasnya memang ditakar sebetulnya ya. Nggak beratin malah happy fun gitu ya. Lebih kemampuan anak aja lihat bisa dilihat kan ya anak-anak seperti apa. Pokoknya bikin anak senang aja di rumah tuh ya. Bukan kita nggak lagi ngejar kurikulum juga soalnya gitu ya, libur aja gitu. Tapi anak-anak tetap berada di rumah dengan tetap dia belajar gitu kan. Oke, dengar-dengar suami lu juga kan masih kerja ya, belum libur kan. Kalau ASN itu sudah diinstruksikan agar bekerjanya di rumah. Kecuali memang sangat mendesak harus pergi ke tempat kerja kayak tadi lu kan ada yang memang harus dikerjain di bank ya tadi kan, jadi lu harus terpaksa pergi ke sekolah. Begitupun gue juga gitu kan, tadi ada surat menyurat yang memang harus disiapin, jadi terpaksa gue ke sekolah. Tapi kan katanya di swasta masih tetap harus bekerja, di beberapa swasta memang tetap harus kerja. Gimana kesannya lu gimana? Jadi kayak setengah hati untuk meliburkan. Ngizinin maksudnya tuh setengah hati. Kan kita libur ya. Beberapa dinas pun menjalankannya sudah mulai online. Juga ada beberapa yang menerapkan piket gitu. Beberapa dinas itu kan piket, termasuk dinas pendidikan juga kan. Enggak, hari ini udah off. Iya, karena memang sudah keluar di dinas kota pendidikan, guru memang sudah keluar untuk tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan. Nah, tapi di dinas pendidikannya sendiri juga off. Di dinas pendidikannya. Nah, maksudnya gitu, di dinas pendidikannya gitu loh. Sekolah mah udah off, jadi di kantor mungkin ada yang masih piket. Ada yang masih piket juga gitu. Oke. Kalau swasta memang belum ada instruksi untuk libur, diliburkan tuh nggak ada. Ya karena kita belum lockdown ya posisinya. Posisinya memang belum ada instruksi untuk lockdown itu kan. Jadi ya masih setengah sih kalau menurut saya ya. Terus ya gimana, saya juga speechless ya, soalnya mau ngomong apa, yang udah begitu, udah harusnya begitu gitu. Maksudnya harusnya udah harus berangkat, ya mau kok
kok nggak diliburin, kan susah juga ngomongnya kan gitu. Terus dia shipping ke luar negeri importnya juga masih tetap jalan. Gitu. Jadi makanya aku tadi juga tanya, ini shipping ke luar negeri import gitunya nggak ada pembatasan kah? Gitu. Enggak, masih tetap jalan katanya. Gitu. Oh kok bisa gitu? Ya nggak tahu, dari sana yang memang begitu katanya. Gitu. Jadi barang ya import ekspor itu masih iya, masih ekspor impor. Ya, ngomong suami lu di mana sih? Di Rotan. Di Rotan. Ya, bagiannya sih sebenarnya dia di kantornya sih, nggak di pabriknya gitu. Di kantornya ya. Nah, ya, di office. Persiapan ya kan kita kan sekarang lagi social distancing. Ya. Apa yang disiapin dari rumah gitu suami lu, misalkan apa ngapain gitu biar bisa yang lain juga mungkin kalau ada yang bisa dibagi kan yang lain bisa ngikutin gitu. Ya, kemarin dia setiap hari Sabtu Minggu kan dia memang libur. Jadi kemarin hari Sabtu tuh karena masker di pasaran malah menjadi menghilang gitu. Dia akhirnya bikin masker sendiri. Ini judulnya masker DIY. Ada masker. Akhirnya bikin masker sendiri. Kalau hand sanitizer sih kebetulan memang jauh-jauh hari setelah Raya kemarin masuk rumah sakit memang kita berburu hand sanitizer gitu kan. Itu masih ada di rumah. Ya itu aja sih, paling masker kita bikin sendiri aja. Sama dia perlengkapan paling vitamin C ya. Masukannya. Multivitaminnya istirahat cukup juga nanti kalau udah nyampe rumah ya. Istirahat cukup, terus yang tadinya lembur agak dikurangin, sekarang nggak begitu lembur lagi gitu. Kerjaan juga mungkin agak sedikit dikurangi gitu aja sih. Ini juga tadi dapat informasi juga tadi. Jadi gini teman-teman, kan kita sekarang lagi mewabah ya, dan hal itu kita jadi terus mendapatkan masukan informasi tentang COVID-19 terus-terusan. Ada beberapa teman juga yang nge-share bahwa saya ngerasa nggak enak badan gitu kan. Padahal badan nggak panas tapi ngerasa meriang gitu kan. Nah kebetulan tadi ada satu tulisan dari tenaga medis ya, dokter. Itu katanya memang karena kita ini pengaruh dari stres. Jadi dari stres itu dia keluar hormon. Nah, hormon inilah yang memicu tubuh kita menjadi sangat-sangat sensitif, sangat-sangat melawan agar sesuatu dari luar itu tidak masuk. Jadilah kerasa seperti demam sebetulnya. Nah, cara mengatasinya cuma gampang katanya. Tahu nggak? Tidur. Bisa aja, iya. Salah satu bisa tidur. Pokoknya intinya gini. Intinya stop bermedia sosial, stop browsing. Karena semakin banyak informasi COVID, semakin panik, ya tubuh kita semakin ngeluarin hormon tadi gitu. Karena bacanya udah pusing. Iya, karena bacanya udah pusing. Nah gitu. Nah sekarang gini, tadi balik lagi ke masalah pembelajaran ya di rumah. Tadi kan oke lah, gurunya sekarang udah mulai menerapkan ya kalau ngasih tugas yang asik gitu kan, yang bisa dilakukan di rumah gitu kan, tapi juga tidak membebani yang ada di rumah gitu kan. Artinya gini sebetulnya dari 3 item ini, jadi guru, siswa, orang tua nih memang untuk keadaan ini memang harus saling mengerti dan memahami. Cuma kan tadi beberapa waktu yang lalu BNPB kan mengumumkan ya bahwa nanti kita akan diperpanjang nih, tanggap daruratnya akan diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020 tuh. Nah di beberapa daerah kayak di Surabaya juga udah diperpanjang nih, diperpanjang 1 minggu. Kemudian di Sumatera juga sedang dievaluasi. Di Surabaya, di Mojokerto sudah diperpanjang. Makanya hampir di Jawa Timur hampir semua udah diperpanjang 1 minggu. Ada kemungkinan juga, apalagi mungkin di Jawa Barat ya, karena Jawa Barat ini juga termasuk yang terbesar, yang banyak juga selain Jakarta. Di luar Jakarta kan ada Banten dan Jawa Barat yang banyak juga kasusnya gitu. Kemungkinan juga akan diperpanjang. Nah, karena ini kan akan diperpanjang, sementara beberapa daerah juga nggak bisa online juga gitu ya. Apakah masih perlu juga gitu guru-guru untuk menguasai mungkin pembelajaran online kali ya? Perlu nggak sih sebetulnya guru menguasai misalkan bikin konten YouTube atau bikin video presentasi ya, selain tugas-tugas yang tadi gitu kan? Karena kan jadi ada pembelajaran kelas tapi lewatnya telekonferensi atau online gitu, perlu nggak sih?
Kalau misalkan tadi perpanjangan, dirasa sih perlu kalau itu memungkinkan ya. Maksudnya gini, perangkat juga saya tuh jadi inget yang pelosok gitu. Ya. Maksudnya kalau yang pelosok itu kan daerah yang tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau di kota-kota besar sampai desa sekalipun ya, untuk wilayah kabupaten gitu, itu kan yang namanya media sosial itu kan sudah nggak jadi barang baru lah sekarang gitu. Untuk media sosial. Untuk media sosial, baik konten YouTube, WhatsApp atau yang lainnya itu kan masih maksudnya sudah familiar didengar. Nah, kalau terus misalnya itu perlu sih kalau menurut saya, kan nggak mungkin kalau misalnya diperpanjang 1 minggu kalian masuk dulu ya untuk ngerjain tugas nyatet tugas ya, kan nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya sih perlu guru menguasai itu bisa lebih bagus lagi sih menurut saya gitu kan. Nggak ada maksudnya gini, memang perlu banget yang hal semacam itu. Jadi dua-duanya tuh bisa belajar antara guru dan juga murid. Mungkin guru yang belum bisa familiar untuk pembelajaran online bisa juga lihat tutor kan banyak tuh di YouTube, cara bikinnya kayak gimana, seperti itu. Social distancingnya juga kan berjalan gitu, berjalan. Atau sekarang juga ada seperti model-model teleconference yang seperti itu gitu, itu kan bisa mungkin bisa diterapkan juga untuk gurunya dan juga anak-anaknya bisa langsung belajar tapi lewat daring kan gitu. Nggak perlu tetap ketemu gurunya gitu kan, tetap ketemu muridnya tapi online. Saya rasa itu perlu sih sebenarnya untuk saat-saat ini gitu. Kecuali mungkin tadi ya di daerah-daerah yang ya, memang mungkin sinyal aja susah kayaknya. Sinyal aja susah, apalagi kemarin sinkron aja tapi susah gitu. ini berdasarkan pengamatan ya. Mungkin kalau sinyal susah, ini ada juga sih daerah di wilayah kita yang untuk WhatsApp aja susah banget, karena memang selain anaknya juga belum punya gitu ya, mungkin daerah terpencil gitu. Dan kalaupun ada sinyalnya yang sulit gitu. Mungkin WhatsApp masih bisa, tapi kalau untuk aplikasi kayaknya memang agak sulit juga. Kalau aplikasi itu kan kitanya juga harus bisa, belum ngajarin anaknya, harus nguasain interface-nya kan. Gitu. Ya, kalau UI UX-nya gitu. UI UX apaan gitu ya. Ya, itu makanya yang gampang-gampang aja lah, misalnya kayak tadi Google Form tuh, itu kan udah familiar juga. Recommended ya, Google Form. Google Form itu paling gampang. Itu kan yang paling mudah banget itu pakainya Google Form. Kenapa? Soalnya kan rata-rata yang namanya di HP Android itu tuh loginnya pakai Google kan. Google, ya. Rata-rata kan pakai Google. Ya logikanya anak yang sudah punya WhatsAppan tuh bisa ngerjain. Bisa langsung ngerjain gitu. Nggak perlu masang aplikasi apa gitu. Jadi anak juga kadang-kadang kan orang tua juga pasang aplikasi yang ini tuh, yang ini tuh, kan suka kayak gitu. Aplikasi yang mana ini masuknya gimana kan gitu. Kitanya harus melajarin lagi itunya. Jadi agak-agak repot ya. Kalau cuma link kan bisa diklik, buka atau YouTube. Gurunya seperti yang Pandi lakukan gitu kan, anak-anak tinggal klik link konten di YouTube-nya. Iya, cuma kuotanya aja yang banyak. Ya hitung-hitung ganti uang jajan. Asal jangan setelah begitu rame-rame cari wifi bareng-bareng, jangan ya. Oh iya. Nggak boleh. Di daerah terpencil juga sih dengar nih. Ada guru-guru yang door to door. Pernah dengar nggak? Ya, jadi dia door to door. Jadi karena memang di sana tidak ada aplikasi, maksudnya tidak ada HP lah. Adapun HP tadi sinyalnya, kuotanya segala macam sulit gitu kan. Sehingga pada saat kita harus social distance, kemudian kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah. Ini guru-guru ada yang dia harus muter-muter ngetrok ke anak-anaknya, muridnya gitu. Di kabupaten ada, di wilayah 3 mungkin di daerah terpencil juga banyak kali yang begitu ya. Menurut lu gimana sih? Begitu? Ya mau gimana ya? Nggak, maksudnya ya udah deh, libur aja. Ya, libur. Sebenarnya kalau menurutku ya, kalau memang mau
Kalau lockdown kan nggak mungkin. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, pembatasan. Ya kalau misalnya pembatasan terus harus pakai aplikasi, akhirnya nyulitin orang juga. Mendingan ya udah, yang penting kita fokus ke nanganin COVID-19 aja dulu deh gitu kan gitu ya. Toh tetap aja kan istilahnya kurikulum juga diundur-undur juga kan. Akhirnya diundurkan juga kan. Mendingan udah disuruh di rumah aja, yang penting di rumah gitu kan. Gak usah ngebebanin kita harus ngajarin juga di rumah. Ini untuk daerah-daerah tertentu kali gitu ya. Ya kalau nggak kan di awal sebelum mereka libur kan paling gurunya juga udah memberi tugas, dan tinggal orang tuanya aja sih yang di rumah gimana caranya supaya anak-anak tetap belajar di rumah gitu sih. Oke, orang tuanya lebih aktif lah gitu. Oke, kita bentar lagi mau closing ini. Karena mungkin udah berapa menit ini? Nggak kelihatan juga. Pas. Kemudian gini, terakhir sebelum kita closing, jadi kan banyak nih istilahnya di kita itu orangnya cuek lah terhadap apa yang sedang terjadi itu. Salah satunya adalah terhadap bagaimana social distancing. Banyak orang yang masih tetap aja keluar rumah walaupun itu sudah dilarang. Banyak orang yang masih warawiri kesana kemari gitu. Toh yang sakit orang lain bukan gua gitu kan, orang tua juga gitu kan. Gua masih sehat nih, masih nggak ada tuh tanda-tandanya gua masih. Nah, kayak kasus di Itali kan juga gitu. Awal-awalnya kan cuma sedikit, tapi karena dia ngerasa gitu cuek, jadi banyak. Ternyata yang banyak tuh orang tua, tetap aja gitu. Sampai di lockdown kotanya, dia malah pergi jalan-jalan senegara dong. Ya kan? Virusnya senegara jadinya. Nah, hal yang mungkin bisa terjadi juga karena kita nggak jauh beda dengan Itali, bareng disamain ya. Tapi kecuekannya, kita kan cuek juga gitu negara kita gitu. Nah, mungkin pesen lah buat warga kota Cirebon khususnya atau wilayah Cirebon ya, atau yang nonton channel kita gimana gitu pesennya biar ya kita bisa bareng-bareng sama-sama ngelawan COVID-19. Patuhi peraturan pemerintah dulu ya. Kalau di rumah aja ya di rumah aja. Tapi kalau misalnya seperti tadi swasta harus bekerja, ya udah tetap bekerja sih. Tapi ada tapinya. Menjaga kesehatan juga perlu, cuci tangan juga. Maksudnya setelah dari bekerja pulang ke rumah, membersihkan diri, terusnya ganti baju, langsung mandi, cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun, ya, terus bobo. Terus mengurangi kegiatan di luar rumah, misalnya yang tadinya suka kongkol, misalnya kayak gitu, nongkrong nongkrong sama teman-temannya, misalnya kayak gitu, itu dikurangi dulu. Nonton juga ke mall misalnya, belanja gitu dikurangi juga. Belanja ke warung dulu yang terdekat gitu, barangkali itu bisa. Lebih banyak di rumah. Intinya sih seperti itu. Lebih banyak hal yang dilakukan di rumah. Baik, terima kasih Bu Rahmah untuk sharingnya. Teman-teman, itu mungkin obrolan kita tentang COVID-19. Kita berharap bersama bahwa COVID-19 ini segera menurun kasusnya, kemudiannya udahlah berakhir lah gitu ya COVID-19 ini, puncaknya udahlah bulan ini selesai gitu ya, dan bulan berikutnya bangsa Indonesia kembali bisa beraktivitas seperti semula. Kemudian buat teman-teman tadi pesannya adalah tetap jaga kondisi kesehatan, kalau bisa usahakan tetap berada di rumah. Apapun kecuali kalau misalkan memang mau membeli makanan atau memang penting sekali baru keluar gitu. Tapi kalau tak penting sekali juga ini tahan aja dulu di rumah, tetap berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Ini tuh dari kita, saya Adi Rahman, pengurus Film Maca, mengucapkan selamat bekerja dan belajar di rumah. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.